Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Dwi Cahyaningrum dengan NIM 222723084. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS untuk mata kuliah manajemen pendidikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teori-teori yang ada di manajemen pendidikan. Yang pertama ada teori Henry Fayol, di mana teori administrasi dari Henry Fayol ini menjelaskan bahwa sebuah organisasi akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan secara teratur melalui fungsi-fungsi manajemen seperti merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan juga mengawasi. Nah, dalam pendidikan, hal ini berarti sekolah itu sudah memiliki struktur yang jelas. Kepala sekolahnya berperan sebagai manajer, adanya perencanaan program, koordinasi antar guru, serta adanya evaluasi dan pengawasan agar tujuan pendidikan itu tercapai dengan baik. Nah, yang kedua ada teori Abraham Maslow. Nah, pada teori ini menjelaskan bahwa organisasi itu akan berjalan dengan baik jika diatur secara jelas, teratur, dan juga berdasarkan aturan yang resmi. Nah, dalam pendidikan, hal ini berarti guru direkrut melalui seleksi resmi. Sekolah memiliki struktur yang jelas dari kepala sekolah dari kepala sekolah sampai staf, serta aturan seperti kurikulum, tata tertib yang dijalankan itu secara formal dan juga konsisten. Dan teori yang ketiga ada teori dari Max Weber, di mana teori ini menjelaskan bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan yang bertingkat dari yang paling dasar sampai yang paling tinggi. Sederhananya, seseorang itu harus memenuhi kebutuhan dasar seperti makan dan juga rasa aman sebelum bisa fokus ke kebutuhan lainnya, seperti dihargai atau juga mengembangkan diri. Urutannya mulai dari kebutuhan fisik, rasa aman, kasih sayang, perhargaan, hingga akhirnya mencapai aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai manajemen kurikulum. Di sini manajemen kurikulum itu artinya proses mengatur, merencanakan, melaksanakan dan juga mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, di dalam manajemen kurikulum ini ada beberapa tujuan. Yang pertama ada mencapai tujuan pendidikan secara resmi, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan yang terakhir ada membuat proses pembelajaran lebih terarah dan sistematis. Nah, selanjutnya ada tahapan manajemen kurikulum. Di sini ada 3 tahapan manajemen kurikulum. Yang pertama ada perencanaan, di mana di dalam perencanaan ini guru atau sekolah itu menyusun tujuan pembelajaran, menentukan materi yang akan diajarkan, menyusun silabus dan juga RPP atau modul ajar, dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Yang kedua ada pelaksanaan. Nah, guru itu mengajar sesuai rencana, menggunakan metode media dan juga strategi pembelajaran yang sesuai, dan juga yang terakhir ada penyesuaian dengan kondisi peserta didik. Dan yang terakhir ada tahapan pengawasan, di mana tahapan pengawasan ini pembelajaran berjalan sesuai rencana dan juga ada adanya perbaikan jika ada kekurangan. Nah, selanjutnya ada tantangan di dalam manajemen kurikulum ini. Yang pertama ada human research atau SDM, di mana kompetensi guru itu masih kurang merata. Dan kedua ada keuangan, di mana keuangan ini adanya keterbatasan anggaran pendidikan. Dan yang ketiga ada kurikulum, di mana perubahan kurikulum itu masih sering terjadi. Terus ada sarana dan prasarana seperti keterbatasan fasilitas pembelajaran di sekolah, terus pelaksanaan pembelajaran, implementasi kurikulum yang belum maksimal, dan ada lingkungan masyarakat seperti dukungan orang tua terhadap pendidikan itu masih kurang. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai manajemen pendidik dan juga tenaga pendidikan. Di sini manajemen pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK itu adalah aktivitas pengelolaan sumber daya manusia di lembaga pendidikan yang mencakup seluruh siklus kepegawaian mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian. Nah, adapun fungsi dari manajemen pendidik dan juga tenaga kependidikan ini, yang pertama ada pengadaan atau cari orang, di mana pada fungsi yang pertama ini proses mengumumkan bahwa sekolah itu butuh orang baru, seperti halo kami lagi butuh guru matematika nih, ada yang minat atau tidak. Terus yang kedua ada penyeleksian atau pilih orang. Nah, dari sekian banyak yang daftar, dicari kira-kiranya ada siapa yang paling jago dengan caranya mengecek seperti CV atau melakukan wawancara dan tes mengajar di kelas. Intinya memilih siapa orang terbaik dari yang terbaik untuk diletakkan di sekolah tersebut. Terus yang ketiga ada penempatan. Nah, taruh di tempatnya atau orang yang sudah terpilih itu diberikan tugas yang sesuai. Contohnya jika lulusan dari biologi maka masuk ke biologi. Intinya tugas kamu sesuai dengan sesuai dengan jurusan kamu. Terus yang keempat ada pelatihan ya, atau bikin tambah jago. Artinya setelah kerja itu mereka tidak dibiarkan begitu saja. Mereka diberikan kursus atau workshop supaya makin pintar mengajar atau pakai teknologi baru. Intinya ayo belajar agar cara mengajarnya menjadi lebih keren.
Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan ini mengacu pada prinsip-prinsip manajerial seperti planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, staffing atau pengisi jabatan, directing atau pengarahan, coordinating atau koordinasi, reporting atau peraturan, dan budgeting atau penganggaran. Nah, adapun aktivitas-aktivitas tadi meliputi perencanaan, seleksi, proses seleksi, dan juga pengembangan karir. Nah, selanjutnya ada materi mengenai manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik merupakan proses pengelola segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik agar proses pendidikan itu berjalan dengan tertib dan juga terarah. Nah, di dalam manajemen peserta didik ini terdapat prinsip-prinsip. Yang pertama ada prinsip manajemen peserta didik ini dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Terus yang kedua ada segala kegiatan manajemen peserta didik harus mengemban misi pendidikan tersebut. Terus yang ketiga ada kegiatan manajemen peserta didik ini harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Nah, adapun di dalam manajemen peserta didik ini ada tujuannya, yakni untuk melaksanakan semua inisiatif kesiswaan dan keteraturan peserta didik guna menciptakan kegiatan pembelajaran peserta didik yang kondusif serta berjalan lancar sehingga tujuan pendidikan itu akan tercapai. Nah, di dalam manajemen peserta didik juga ada beberapa pendekatan. Yang pertama kolaborasi, berpusat pada peserta didik, berbasis data, pembinaan, dan juga kemitraan orang tua atau wali siswa. Selanjutnya ada manajemen sarana dan prasarana. Nah, manajemen sarana dan prasarana ini merupakan proses mengatur fasilitas dan infrastruktur agar digunakan secara efektif dan juga efisien untuk mendukung kegiatan terutama pembelajaran. Nah, prinsip dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana ini meliputi pencapaian tujuan, efisiensi administrasi, kejelasan tugas dan juga tanggung jawab, serta kekohesifan. Apabila prinsip-prinsip yang tadi diterapkan secara konsisten oleh pihak sekolah, maka manajemen sarana dan prasarana akan berlangsung secara efektif sehingga yang diharapkan itu dapat tercapai. Nah, di dalam manajemen sarana dan prasarana itu terdapat beberapa tujuan. Yang pertama untuk melihat dan memperpanjang umur pakai aset, mendukung peningkatan mutu pendidikan, menghindari pemborosan dan penyalahgunaan aset, perencanaan dan mendukung pengembangan sekolah, meningkatkan citra dan daya tarik sekolah. Nah, selanjutnya ada materi mengenai manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini merupakan seni dan juga keilmuan dalam merencanakan, memperoleh, menggunakan, dan juga mengendalikan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi, baik itu mencari keuntungan maupun keberlangsungan atau keberlangsungan layanan pendidikan. Nah, manajemen keuangan ini bukan hanya sekedar soal menyimpan uang, melainkan siklus aktivitas yang meliputi perencanaan, pencarian dan perolehan, penggunaan dan alokasi, pengendalian dan pertanggungjawaban. Pada manajemen keuangan ini, tujuannya yaitu untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah. Nah, fungsi dari manajemen keuangan dalam pendidikan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan itu tercapai dengan efektif dan juga efisien. Nah, di dalam manajemen keuangan pendidikan ini terdapat empat ruang lingkup. Yang pertama ada perencanaan anggaran, pembukuan, pemeriksaan, dan juga pertanggungjawaban. Adapun sumber-sumber keuangan pendidikan ini biasanya dari pemerintah, orang tua murid, biasanya berupa seperti SPP sekolah, ada masyarakat dan alumni, biasanya berupa hibah, dan ada dari kegiatan mandiri. Adapun prinsip-prinsip dalam manajemen keuangan pendidikan ini ada 4, yakni ada transparansi, ada akuntabilitas, ada efektivitas dan efisien, dan juga keadilan. Dan yang terakhir adalah tugas dari pengelola keuangan manajemen pendidikan. Yang pertama itu ada otorisator yang berhak mengambil sebuah keputusan yang biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, ada ordonator yang menguji data seperti KSF dan bendahara, dan juga ada bendaharawan yang memegang, menyimpan, dan juga manajemen keuangan fisik. Nah, dalam proses manajemen keuangan pendidikan ini meliputi merencanakan, menggunakan, mengawasi, dan juga melaporkan. Sekian penjelasan mengenai materi manajemen pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.